Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskuroni Dwi Wibowo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro, dengan fasilitator Ibu Rifka Nilamsari SPD, pengajar praktik Ibu Siti Nuryani MPD. Berikut kita saksikan sosialisasi budaya positif di SD Negeri Celebung 3, SMP Negeri 1 Atap Celebung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD SMP Negeri 1 Atap Celebung, Bapak Maskuroni Dwi Wibowo SPD SD. Yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi budaya positif di sekolah. Sebelum memasuki acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Tri Anita sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, sosialisasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Maskuroni Dwi Wibowo SPD SD. Yang kelima, penutup. Yang keenam, doa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Rika. Yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Yoyok Nasution. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Muhammad Maskuroni Dwi Wibowo selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro di SDN Celebung 3, dan kepada Bapak Ibu Guru serta staf karyawan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di SDN Celebung 3 tanpa satu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh Islamiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya. Marilah kita ikuti, ya langsung saja, marilah nanti kita ikuti acara sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Maskuroni Dwi Wibowo. Nanti kita ikuti sampai selesai, ya, dan semoga kedepannya beliaunya bisa menerapkan apa yang disampaikan di dalam sosialisasi ini, Merdeka Belajar CGP Angkatan 9 Bojonegoro. Ya. Tolong diikuti dengan cermat. Nanti semoga semua ilmunya bisa kita ambil, semoga bisa diterapkan di dalam lembaga ini. Saya kira cukup sekian Bapak sambutan dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai usai nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Muhammad Maskuroni Dwi Wibowo SPD SD CGP Angkatan 9 Bojonegoro. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mengundang panjenengan semua untuk mengadakan sosialisasi atau diseminasi budaya positif di sekolah, di mana akan kami sampaikan pada komunitas SD Negeri Celebung 3 dan SMP Negeri 1 Atap Celebung. Yang mana budaya positif di sekolah itu ada beberapa materi nanti kita sampaikan yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita untuk menjadi sekolah kita lebih baik lagi ke depan, lebih maju lagi, dan pastinya sukses untuk kita semua. Yang pertama, perkenalkan saya Muhammad Maskuroni Dwi Wibowo SPD SD, yaitu CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Ini penyampaian budaya positif atau sosialisasi juga sebagai tugas di modul 1.4 sebagai aksi nyata. Namun di sini saya juga sekalian diseminasi untuk panjenengan semua, sehingga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita semua. Untuk ke depan menjadi lebih baik, anak-anak kita bisa mendapatkan akhlak yang lebih mulia lagi, sebagaimana yang kita harapkan seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama kita akan, dan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, ini harapan saya untuk Bapak Ibu semua, kita bisa berkolaborasi atau kita bisa berjalan bersama-sama untuk terwujudnya budaya positif di sekolah kita ini. Yang mana capaian-capaian belajar khusus yang akan kita laksanakan yaitu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan,
paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Ini capaian khusus yang diharapkan setelah kita melaksanakan sosialisasi atau diseminasi hari ini. Dan yang kedua, menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Dan yang ketiga, menyusun strategi-strategi aksi nyata, yang mana ini nanti kita diharapkan dapat menyusun strategi aksi nyata yang sangat efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Di mana capaian-capaian khusus ini diharapkan setelah kita melakukan sosialisasi ini dapat kita laksanakan, dari mulai menjelaskan konsep dan yang lain-lain sampai terakhir kita dapat menganalisis secara reflektif dan kritis tentang penerapan-penerapan yang akan kita laksanakan. Yang mana di budaya positif sendiri itu terdiri dari step by step. Step pertama yaitu 1, stimulus respon atau teori kontrol, yang mana akan kita kenal nanti. Kedua, disiplin. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yang keempat, keyakinan kelas. Ya, ini bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing nanti. Yang 5, kebutuhan dasar manusia, di mana dengan kebutuhan dasar kita mengenali kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, kita dapat meningkatkan profesionalisasi kita dan juga mengenali sifat-sifat dari anak didik kita. Yang keenam, pendekatan restitusi, posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini yang baru dan mungkin sangat penting untuk kita semua, di mana semua tidak selalu dengan hukuman-hukuman atau yang lain, tetapi bisa juga dengan melaksanakan restitusi. Nanti saya akan sampaikan dan saya jelaskan untuk itu semua. Dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada beberapa hal yang itu nanti dapat kita laksanakan. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini saya nanti meminta tolong 1 atau 2 orang peserta sebagai A. Di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini yang A. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda-benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Intinya nanti kertasnya dikepal, dipertahankan, dan tugas yang B, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Wah, sini merayu. Jadi kita cari yang 2 saja. Yang mana yang laki-laki dan perempuan, pasti seru. Menyuap, ya tuh, menyuap ini, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalangan tangan Anda. Berarti ini nanti caranya bagaimana supaya dia mau membuka kepalan tangan, sedangkan yang B nanti harus dapat mempertahankannya. Jangan sampai benda berharga itu direbut oleh A, gitu ya. Monggo perwakilan Pak Budi. Monggo depan. Ini ada kertas, secari kertas mungkin sudah saya siapkan. Tinggal nanti menulis Pak Budi atau Bu. Ya, kalau Bapak gak seru, kita cari yang 2 aja. Bu Anita. Ya. Besti. Tinggal Besti. Untuk Bu Anita, sebenarnya secari kertas berarti yang sebagai A itu Bu Anita, yang B itu Pak Budi. Kita lihat bagaimana potensi merayunya. Mono apa dibalik? Bu Anita saja yang A. Bu Anita yang saja ya A. Nah, ini baru seru. Oke. Kita monggo ditulis apa sesuatu yang kira-kira berharga yang jangan sampai diketahui oleh Pak Budi. Nanti tolong pertahankan se-actionnya. Sini, di sini saja ya apa-apa. Di sini ya enggak apa-apa. Apa tulis sembarang terserah yang mungkin berharga bagi Anda. Begitu dengan ditulis. Nanti Pak Budi biar merayu ataupun menyuap, ya jelas menyuap ini.
Kalau merayu, kalau menghardik enggak. Monggo silakan dipraktekkan ke sini yang mana sebagai A atau B. Silakan Bu Anita di sini. Nah, itu tolong pertahankan kepala tangannya berhadapan loh, Anda bisa berhadapan. Monggo, bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terima kasih Pak Roni. Langsung kita praktekkan saja. Mbak Ani, tolong saya ingin lihat apa yang di kepala tangan Anda itu. Boleh saya lihat? Kenapa? Tolong deh, tolong. Nanti saya kasih ajak jalan-jalan gimana? Atau kita beli es cendol dawet? Sudah beli. Tolong saya ingin lihat sekedar saja. Atau coba lihat. Tidak, tetap dan kokoh. Ayo, langsung. Ayo dong, Ani. Di Ani monggo di Ani. Iya, enggak, tapi saya pengen lihat itu apa yang kamu pegang gitu. Oke, kira-kira mendapatkannya enggak, Pak? Tidak mendapatkan. Ya, oke, terima kasih. Sekarang duduk dulu. Oke, di sini dapat kita lihat A, yaitu yang diperankan oleh Bu Anita. Begitu benda berharga atau barang berharga atau sesuatu bagi dia itu berharga dan diminta oleh Pak Budi dengan berbagai rayuan, bukan gombal, rayuan yes atau yang lain, bahkan cendol dawet naik daun itu tidak dapat untuk meluluhkan hatinya Bu Anita. Kenapa seperti itu? Nah, karena Bu Anita itu memiliki kontrol tentang dirinya. Dia mempertahankan barangnya, karena walaupun Pak Budi mengeluarkan berbagai daya upaya cendol dawet, sing jalan-jalan bahkan sembarang, karena Bu Anita memiliki stimulus kontrol yang baik, tetap mempertahankan benda berharganya. Oke, memahami ya Bapak Ibu? Berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini tadi yang memiliki kontrol siapa? Bu Anita. Ya, terus A, berarti A sebagai Bu Anita. Nah, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu tadi Pak Budi merubah pandangannya Bu Anita dengan rayuan biar sama dengan persepsinya Pak Budi, yaitu untuk menyerahkan barang berharganya. Terus teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini masuk ke yang lain. Berikutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai kesalahan. Ini yang sering terjadi. Teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi Bu Anita berperilaku seperti itu juga memiliki tujuan untuk mempertahankan. Pak Budi seperti itu juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh Bu Anita. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sama saja. Berarti orang lain sebenarnya bisa mengontrol asalkan dia dipersilahkan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi seandainya Pak Budi merayu gagal, pasti ada sesuatu paksaan, ada ruto. Anda tidak mengontrol orang lain, tapi harus mengontrol dirinya sendiri. Model berpikir menang atau kalah itu sebagai B tadi. Model berpikir menang itu yang mempunyai prinsip kontrol sebagai A. Oke, berikutnya, apakah makna disiplin? Disiplin sebelumnya apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu, tentang disiplin itu sebenarnya apa? Belajar. Untuk apaan? Belajar. Ada yang lain? Disiplin? Kepribadian, Pak. Kepribadian. Ada yang kepribadian atau belajar. Itu semua juga benar. Tapi disiplin adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplinnya, yang artinya belajar. Oke, benar yang dikatakan oleh Pak Aan tadi. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini orang-orang terdahulu kita. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun
dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin di sini di budaya kita itu disiplin tentunya biar orang itu patuh dengan kita. Contoh, seandainya saya bapak guru, murid-murid saya biar patuh siapa? Saya tulis di sini. Ini disiplin kita, tidak harus mendengarkan bapak ibu guru, tidak boleh membantah. Satu, yang kedua, jika ada yang membantah kembali ke poin 1, berarti tidak ada yang bisa membantah. Itu disiplin kita. Nah ini nanti yang harus kita luruskan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Kelihatan nih bapak ibu? Kelihatan. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Nah dari perbuatan kita atau perilaku kita ini pasti mempunyai tujuan. Contoh tadi Pak Budi melakukan seperti itu pasti punya tujuan kan? Punya tujuan untuk mendapatkan barang atau sesuatu yang dimiliki oleh Bu Anita. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diani dosen pada tahun 98. Jadi mengaitkan nilai-nilai kebajikan untuk mendapatkan untuk mendapatkan menggerakkan atau motivasi yang tumbuh dari seorang anak. Contohnya seperti mengajar anak perkalian. Kalau kita paksa 2 kali 2 sama dengan harus hafal hari ini, sama 3 kali 6 harus hafal hari ini, dia tidak akan dapat menghafal. Tapi kalau nanti kalian sudah dapat menghafal, saya kasih nilai yang bagus, dikasih apresiasi, itu akan tumbuh kesadaran diri atau motivasi dirinya sendiri. Itu menurut Diani dosen. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana ini yang sering kita dengar dan sering didengung-dengungkan oleh para petinggi-petinggi kita baik di pendidikan atau yang lain, yaitu profil pelajar Pancasila. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, 4. Mandiri, 5. Kreatif, dan 6. Bernalar kritis. Ini yang diharapkan dari anak-anak kita. Makanya profil pelajar Pancasila itu sangat penting. Jika anak didik kita, juga kita semua menguasai hal ini, tentunya kita akan menjadi manusia seutuhnya yang berkebinekaan global. The FISH Project atau proyek-proyek nilai kebajikan. Ini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Yang mana peduli itu keterus-terangan, rajin yaitu tentang keberanian, integritas, kebahagiaan, rasa hormat yaitu sebagai tanggung jawab. Berikutnya kebersihan. Kalau kebersihan berarti itu suatu kesatuan. Terus berikutnya keadilan, ada pengabdian. Yang mana kebersihan itu kita membersihkan seandainya kelas kita kotor, kita membersihkan dengan kesadaran anak-anak. Itu juga sebagai pengabdian mereka kepada sekolah atau kelas mereka yang untuk tempat belajar. Berikutnya komitmen yaitu kreatif, baik hati, bijaksana. Terus belas kasih, ada semangat, ada kesetiaan, ada bersyukur. Terus selanjutnya percaya diri itu ada kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, ada kejujuran, ada bersahaja. Selanjutnya percaya, bertujuan yaitu pasti berdermawan, keteraturan, lurus hati. Selanjutnya tenggang rasa, harga diri, kedamaian, dan ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, serta pengertian. Nah ini kita akan mengenali teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi di mana kita akan memberi motivasi untuk anak-anak didik kita. Ini yang poin yang kedua tadi. Nah, ini teori-teori motivasi kita. Motivasi, apa itu motivasi? Motivasi?
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan atau tujuan tertentu. Jadi motivasi itu tumbuh secara manual di diri kita, tanpa ada paksaan, tanpa ada godaan atau yang lain. Motivasi itu akan tumbuh, baik itu sadar ataupun tidak sadar. Contohnya, kita berangkat kerja di pagi hari, untuk kesini. Pastinya kalau pagi utamanya musim hujan, apalagi rumah kita jauh, itu pasti begitu bangun kita akan merasa kalau kita tidak punya motivasi di dalam diri kita, begitu melek mripate atau membuka mata pasti ada aduh wis mlebu ora, apalagi ngelihat jendela sret remeng-remeng rada mendung sakti wis luntur semua niat yang sudah dibangun semalam. Nanti gini di sekolah ini pasti hilang. Karena apa? Motivasi kita di diri kita itu yang kurang. Motivasi pasti didasari dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di situ baik dengan sadar ataupun tidak, itu motivasi ini pasti tumbuh. Entah itu motivasi apa. Contoh, tadi begitu bangun tidur melek. Kalau motivasinya di sini sudah tidak tertumbuh, itu pasti gini. Begitu melek, oh ini kayak gini, mulai adoh. Kamu tarik, seret, nungkar asam lebu, izin kepada yang di sekolah, tis kirim, cerita no aman, kamu tarik, melek jam 8 cek mendung nih, harus ini, pondok boleh, baru kita lihat anak-anak kita, karena motivasinya untuk mengajar itu tidak tumbuh, motivasinya adanya yang di rumah, itu satu, karena kalau motivasi secara sadar atau tidak sadar tumbuh, kita niat di sekolah karena rasa syukur kita sudah tumbuh dalam diri kita, otomatis begitu bangun, alhamdulillah, aku sudah bisa di jalan ini, aku sudah bisa seperti ini karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita tumbuh, kemudian kita berangkat memotivasi diri kita untuk mencerdaskan anak bangsa, yaitu menyampaikan ilmu walau satu ayat. Yang istilah Arabnya seperti Bapak Ibu guru agama kita, balighau ani walau ayat. Suatu ayat, maksudnya ayat bukan kok Quran, bukan. Ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Ibaratnya ini, oleh kalian dapat jenengan semua dapat ijazah, itu tidak hanya ijazah. Sebenarnya di situ mengandung ilmu. Nah, di situ yang kita tumbuhkan di diri kita agar dapat menyampaikan kepada anak didik, itu teori motivasinya. Berikutnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang paling banyak, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, untuk merupakan motivasi eksternal. Ini eksternal anak, dia bangun seperti Bapak Ibu guru juga. Anak bangun itu pasti wah sedang ngatur salah keri, aku nek keri dihukum, dikokon juga sampah nih sekitar sekolahan. Dia motivasinya internal atau eksternal? Eksternal, dia karena ketakutan dengan hukuman. Jenengan juga seperti itu, berangkat pasti juga motivasinya kadang ada yang seperti ini. Tapi kita tumbuhkanlah, kalau dimulai mau menunjukkan ke anak, dimulai dari diri kita. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi eksternal. Ini contoh, seandainya kita mengajak atau menyuruh anak, tolong bersihkan ini, atau ibaratnya kurang-kurang lah membersihkan tempat. Nek wis tak ngoni. Dia dapat motivasi, tapi bukan dari dirinya sendiri, ada dari Bapak Ibu guru. Ini merupakan motivasi eksternal. Juga Bapak Ibu guru juga seperti itu, kadang berangkat, wah kewayah gajian, tanda tangan cair. Pasti motivasi itu begitu buka mata, semangat kalian akan tumbuh, motivasi akan tumbuh. Berarti eksternal atau internal? Eksternal. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Ini yang tanpa paksaan, istilahnya seperti dikatakan Bapak Ibu guru agama juga, lillahi ta'ala. Dia akan tumbuh dari dirinya. Ini insya Allah anak-anak kalau sudah melaksanakan nilai kebajikan pada dirinya sendiri, motivasi tumbuh dari dirinya sendiri, ilmu yang didapat juga akan
Dia belajar juga tanpa paksaan. Dia akan juga merasa nyaman karena sekolah ini termasuk rumah kedua bagi mereka. Motivasi ini juga harus ditumbuhkan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru semua, diawali dari itu lalu menular kepada anak didik. Yang mana motivasi diri ini harus kita bangun, terutama kedisiplinan kita. Oke, jenengan semua nanti bisa menumbuhkan motivasi kebajikan untuk dirinya sendiri. Anak insya Allah juga akan mengikuti. Yang mana kita mau awake dhewe iki kadang udah teng mlebu ning gitu ngene. Kita nyuruh anak tanpa kita sadari kita sendiri loh. Senin Kemis kadang enggak, makanya kita dulu harus berbuat untuk mendisiplinkan diri kita, baru kita kepada anak. Insya Allah anak juga mengikuti. Berikutnya ini tentang 3 teori motivasi. Nah, ini tentang merdeka. Apa itu merdeka? Ya, bebas lepas tanpa beban. Itu bebas lepas, santai seperti di pantai. Ya. Itu yang paling menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013, yaitu halaman 469, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Merdeka itu tidak hanya yang memerintah, awake dhewe iki sing perintah. Seumpama wayah hari budal sekolah, wis rada aras-arasen, Bapak enek WA di grup, Bapak Ibu hari ini kita libur karena anak-anak ini cuaca seperti ini. Oke, kita pasti merasa wah cocok ini, wis gremes-gremes kopi sret, udut rokok sebat dulu. Mesti kalian merasakan wah santai, bebas. Itu merdeka untuk panjenengan semua. Itu yang terdiri dari untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi nggak ada sing aras-arasan sik babu. Karena semangat kita untuk memerintah diri kita itu didapat dari pengumuman tadi. Pasti itu yang kedamaian yang hakiki menurut yang segat tadi. Tapi untuk yang tidak nyebat wes dengan keluarga, dengan anak, atau ada yang masih bujang dengan belahan hati, bujaan hati dapat fisik lagi ting dikene cek rada wah macak dhisik kene mati. Terus ngene sik cek repot nang digone wis macak. Wah aku ngene itu karena motivasi dari diri kita itu akan tumbuh sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Hati-hati Bapak Ibu, kita menghargai anak itu juga dapat menghukum mereka sendiri. Dengan penghargaan itu, contoh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini harus hati-hati. Ini yang sering terjadi. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfie Cohen tahun 93. Ini ada benarnya. Nomor 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh seperti ini, anak diberi penghargaan. Ini ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini seperti ini. Contoh, kalau kalian dapat nilai untuk hari ini, dapat nilai 100, saya kasih pulpen. Itu pasti jangka pendek hanya untuk hari itu. Jangka panjangnya nanti kita tetap, tapi dengan penghargaan. Kedua, penghargaan menghukum. Nah, ini contoh. Ngerjain ada satu anak yang tidak mengerjakan setelah kita menjelaskan panjang lebar sampai meniran. Itu anak itu dulu bermain. Ayo, contoh Aris. Ayo Aris ke depan. Hapus papan tulis. Nah, tadi ini hukuman, tapi sebagai penghargaan juga ada. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini pasti kadang ini yang terjadi. Penghargaan tidak efektif. Kadang malah keroyokan. Penghargaan merusak hubungan. Ini hubungan pertemanan maksudnya. Ini merusak hubungan. Contoh dalam perkelompok ini dikasih ini. Kompetisinya bukan per kelompok lagi, yaitu per masing-masing anak. Yang kita yang juara satu akan dapat, tapi dia tidak dengan temannya pasti gini. Wah, wes mulai biji apik, kasar batu nih. Itu biasanya terjadi di anak kelas rendah.
Itu pasti seperti itu. Untuk nomor 6, penghargaan menurunkan kualitas. Kadang anak yang selalu dapat juara 1 terus, dapat penghargaan terus, itu tidak lagi bisa fokus, iya kan? Kadang belajarnya teledor, kadang seperti apa, itu pasti itu dapat menurunkan kualitas dirinya sendiri. Yang ketujuh, penghargaan mematikan kreativitas. Karena anak yang mendapat juara itu biasanya wes aku sudah juara, wes bangga dengan dapat juaranya tanpa dia memelihara kualitasnya. Kalau anak yang belum bisa, pasti dia berusaha, wah aku barulah juara, entah bagaimanapun kreativitasnya pasti akan tumbuh. Yang ke-8, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dirinya. Kalau dapat penghargaan, motivasinya biasanya berkurang. Kita juga pernah merasakan waktu-waktu kita di zaman sekolah, masih seperti itu. Berikutnya, bentuk program kebajikan apresiasi. Nah, ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus ke anak. Terus beri pengakuan secara pribadi. Kadang kita juga seperti itu. Wes pinter menel, tunggu tambah ya belajarin, itu juga secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Contoh, kita sering kasihnya seperti itu. Kamu pinter, tapi tingkatkan ya. Kamu juga. Ya semua untuk meningkatkan prestasinya. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, ini yang agak repot untuk konsisten atau istiqomah. Konsisten ini yang sulit. Terus fokus pada proses. Ini yang kadang teledor. Anak kalau mengerjakan itu kadang kita terfokusnya kepada hasilnya. Kita nggak melihat prosesnya, entah itu dari nyontoh, entah itu dari apa, kita jarang memperhatikan. Itu kita makanya ubah fokus kita ke dalam prosesnya. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk pembuka, kemarin saya perhatikan, nah, itu pembuka untuk pengakuan apresiasi kebajikan. Contohnya, kemarin saya perhatikan kamu kok mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Kamu kok pintar sekali, dengan kata-kata awal pembuka seperti itu. Terus nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali, kamu dapat seperti ini. Terus situasinya kita dapat melihat pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contoh ini anak-anak yang baru masuk seperti kelas 1 dan kelas 8. Terus pengakuan apresiasi berikutnya, saya menghargai. Nah, ini bisa diteruskan dengan kalimat kita. Saya menghargai usaha kamu, Nak. Kamu harus seperti apa bisa. Terus berikutnya, nilai kebajikannya yaitu kepedulian. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok ini untuk anak. Terus terima kasih, ini juga sebagai kata pembuka kita. Terima kasih ya, kamu sudah melaksanakan tanggung jawabmu untuk piket hari ini, atau mengambil kertas atau yang lain di tempat-tempat yang di bawah meja yang sulit dijangkau oleh sapu. Itu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di kelas. Berikutnya, hukuman dan konsekuensi. Ini yang sering kita lakukan, yaitu sebuah hukuman, yang mana hukuman adalah tindakan atau keputusan yang diberikan kepada seorang sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Berarti hukuman ini nanti kita lihat untuk contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Hukuman adalah tindakan atau keputusan yang diberikan kepada seorang sebagai akibat dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Keputusannya apa? Pelanggarannya apa? Seperti mendisiplinkan anak. Kalau konsekuensi adalah hasil atau dampak yang timbul dari suatu tindakan atau kejadian baik positif maupun negatif. Kita akan bermain, coba di sini kita lihat, ini nanti menurut panjenengan semua itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman yaitu membuat anak sakit atau fisik atau
berhati untuk jangka waktu yang lama. Ini biasanya kita sengaja. Untuk konsekuensi yaitu anak menghargai disiplin. Terus untuk hukuman itu biasanya selalu terjadi dengan paksaan. Wes, nek mau diteni wae. Itu satu. Ayo, gak nganggo sepatu. Sepatumu gak gua kok. Ayo, ditaleni nggo kalungan lari keliling lapangan. Contohnya, itu tetap dengan sebuah paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu dengan stimulus atau dengan tanggapan. Stimulus yaitu dengan pendekatan, ada umpan balik untuk tanggapannya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk hukuman, untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Biasanya hukuman itu pasti buruk. Konsekuensi diri yang baik. Kalau anak kita hukum, pasti ada nih ganjel atau dendam. Tapi kalau untuk konsekuensi ini akan timbul dengan secara baik. Berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ada kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Nah ini anak untuk belajar diri untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya jenengan semua pernah mengalami untuk menghukum anak itu pasti biasanya kalau dia berbuat kesalahan lagi dia pasti akan menyembunyikan atau enggak pak, enggak saya, pasti seperti itu. Karena itu takut dengan sebuah hukuman. Tapi kalau konsekuensi atau itu akan mematuhi setiap peraturan karena itu tumbuh dari diri sendiri. Ini berikutnya. Nah, ini coba kita lihat. Menurut Anda termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ini ya, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat-kalimat saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini pernah ada yang melaksanakan kan? Nah ini menulis buku buat biasanya, saya tidak terlambat lagi, saya tidak benar lagi sampai menerima tangan ini sampai dikikat kelihatan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Oke, berikutnya lari, kayak lain nulis. Lari mengelilingi lapangan basket. Masa nggak ada lapangan basket, yang penting lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman karena melibatkan fisik. Masuk hukuman. Jadi berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Berikutnya, menggantikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Termasuk sebuah hukuman. Oke, Bapak Ibu jenengan sudah memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nanti ke depan kita tinggal menerapkannya. Bagaimana penerapan kita untuk sebuah hukuman dan sebuah konsekuensi. Nah ini lari mengelilingi basket, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, ini hukuman atau konsekuensi? Lari. Termasuk hukuman. Oke, baik. Ayo, masuk konsekuensi. Oke. Berikutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi itu ke anak. Jadi ini bukan lagi sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kelompok maksudnya kembali ke lingkungannya masing-masing. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau yang mereka inginkan itu seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi restitusi itu bukan lagi sebuah hukuman, bukan lagi sebuah konsekuensi. Restitusi itu membawa anak untuk menjadi menuju tujuan yang lebih baik. Ini menggunakan pendekatan kita. Jadi restitusi ini yang nanti akan kita laksanakan untuk anak didik kita. Bukan lagi sebuah hukuman, bukan lagi sebuah konsekuensi atau yang lain, tapi kita coba untuk melaksanakan restitusi. Karena restitusi ini sangat lebih berdampak menurut Gosen. Itu dia akan menumbuhkan rasa keingin menjadi yang lebih baik, dan mereka harus bisa menghormati atau menghargai orang lain. Ini restitusi itu dampaknya itu sangat besar, dan nanti saya harapkan semua kita dapat melaksanakannya, walaupun kita untuk tahapan-tahapan akan kita pelajari dan kita laksanakan restitusi. Nah, ini keyakinan kelas. Saya tanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Tidak. Contohnya di sini ada Pak Polisi. Kalau kita memakai helm, jangan semua pernah memakai helm kan? Topi aja untuk helm. Mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau naik motor? Kalau kita otomatis memakai helm yaitu untuk menaati peraturan, terus keselamatan, terus melindungi diri atau keselamatan. Nah, ini seperti halnya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu pasti dari diri kita. Itu ada. Kalau kan jenengan semua setiap hari pakai helm, itu tidak ada kan Pak Polisi yang di sampingnya, ayo pakai helm. Kan tidak ada yang menyuruh. Pasti itu tumbuh dari diri kita. Helm ini entah itu karena takut polisi, entah itu semua timbang panas. Itu karena tumbuh dari diri kita. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tumbuh dari diri anak, itu untuk menyampaikan, anak sendiri juga akan berusaha untuk mentaati. Tapi kalau peraturan kelas, polisi itu jangan mencoret meja tulismu, jangan coret-coret di meja ataupun dinding kelas. Ditulis kalau di peraturan ini harus tidak boleh melanggar peraturan ini. Anak apa yang terjadi? Kalau tidak ada guru, tulis buku di sini, bablas tulisi. Ya, tulisi. Tapi kalau kita dengan keyakinan kelas, kita sepakati dengan anak. Bagaimana kalau kita tidak boleh mencoret-coret, tidak usah mencoret-coret bangku atau tembok supaya bersih. Anak-anak apa yang terjadi respon mereka? Kalau itu sudah disepakati dari diri mereka, mereka juga pasti akan mentaati sendiri tanpa ada kita. Karena peraturan itu kalau lagi ada bapak ibu guru itu pasti tertib. Tapi kalau bapak ibu guru berpaling, tidak ada yang menunggu, pasti juga dilaksanakan, pasti dilanggar. Tapi kalau keyakinan, walaupun tidak ada bapak atau ibu guru di kelas, anak-anak juga tetap mentaati keyakinan yang telah dibuat. Seperti halnya kita pakai helm tadi. Walaupun tidak ada polisi yang menunggu kita di rumah setiap hari untuk memakai helm, kita tetap memakai helm untuk diri kita dan untuk keselamatan kita. Terus berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini seperti helm tadi, kita juga pasti merasa untuk melaksanakan itu walaupun tidak ada yang menunggu, tapi otomatis kita juga mentaati peraturan. Seperti anak itu tadi. Makanya saya harapkan nanti Bapak Ibu semua bisa membuat keyakinan kelas anak didik kita buat. Satu, kita buat keyakinan kelasnya seperti apa. Kita bagikan sebuah seperti apa itu kertas kecil-kecil warna-warna itu. Warna-warni bagikan ke anak.
tulis apa yang kamu inginkan. Ayo tulis semua. Kita tahu mereka keinginan apa, kita buat keyakinan kelas seperti apa. Nah, ini di mana peraturan kelas kita buat dari keyakinan kelas tadi, terus terjadi kan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita kembangkan lagi, itu akan berefek ke timbulnya keyakinan kelas. Walaupun tidak ada Bapak Ibu guru, anak-anak juga tetap akan mentaati keyakinan tersebut atau peraturan tersebut. Dan dengan mentaati keyakinan kelas, tentunya lingkungan di kelas itu juga akan positif. Lingkungan itu akan positif. Ini yang akan kita kembangkan untuk budaya positif kita. Dari kita bentuk keyakinan kelas dulu, untuk ekosistem di kelas dulu. Yang pertama, untuk Bapak Ibu guru mengendalikan kelasnya, yaitu kita bentuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk dan sudah ditaati oleh anak-anak, maka lingkungan kelas juga akan menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan kelasnya positif, kalau semua Bapak Ibu guru juga melaksanakan keyakinan kelas dan lingkungan positif, pastinya akan tumbuh budaya positif. Ini tujuan kita. Kalau sudah budaya positif ini terbentuk, ini akan membentuk anak-anak yang berkarakter kuat, karakter Pancasila tadi yang sangat kuat, yaitu terutama sekarang di budi pekerti, di mana anak sudah terkikis tentang budi pekertinya, sopan, santun, dan yang lainnya. Mari kita awali dari keyakinan kelas, kemudian merujuk ke lingkungan yang positif, lanjut menjadi budaya positif. Nah, langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Ini langkah-langkah kita untuk melaksanakan keyakinan kelas. Yaitu satu, pertama, berdiskusi dulu untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati untuk semua warga kelas. Jadi anak-anak kita ajak berdiskusi dulu tentang peraturan opo ya sing apik ben gak ngene. Diajak keyakinan dulu. Berikutnya, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kita hormat dulu untuk adzan nggih. Anak-anak sudah melaksanakan adzan untuk sholat zuhur. Betul. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang kedua, merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dari peraturan yang telah disepakati itu menjadi kalimat yang lebih positif. Berikutnya, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan dari sini, dari setiap peraturan tadi muncul peraturan dan untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Berikutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ini kita harus berdiskusi juga dengan anak-anak. Berikutnya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini langkah-langkah kita harus kita laksanakan dari step by step, yaitu pertama dari berdiskusi atau memunculkan peraturan yang ditaati atau diinginkan oleh warga kelas. Yang berikutnya, merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya yaitu dari peraturan-peraturan atau kalimat yang positif itu akan menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas untuk meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, nah, mari kita buat keyakinan kelas berdasarkan peraturan kelas. Peraturan kelas selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain termasuk disiplin menghormati orang lain. Setelah itu, hadir di sekolah
15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin dan tanggung. Berikutnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin dan tanggung jawab. Oke, betul. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Apa? Tentunya kalau narkoba pasti merusak diri kita. Yaitu ini tentang kesehatan juga. Tapi ini tentang kesehatan. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Jelas disiplin. Pasti di benak kita juga sabar. Ngerti toh? Ini juga termasuk disiplin menghormati orang lain. Selanjutnya, gunakan masker. Ini yang kemarin waktu itu kesehatan. Jangan berlari di kelas. Tipe keselamatan dan keamanan. Nah, ini kita dari kesemuanya itu kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berkembang. Kebutuhan yang utama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini dari kita lahir, kita sudah kebutuhan ini pasti sampai kita tua, itu kasih sayang dan rasa diterima itu pasti tumbuh. Di anak-anak juga seperti itu. Kalau kita berikan kasih sayang dan dia diterima di kelas, dia akan merasa nyaman. Tentunya itu juga akan mengefek pada untuk bertahan hidup tadi, yaitu penguasaan dalam belajar. Setelah penguasaan itu ada lagi kesenangan. Jadi anak-anak itu juga butuh suatu kebahagiaan. Mereka belajar dengan senang, tentunya dia juga akan mendapat mudah untuk menerima ilmu. Yang terakhir itu tentang kebebasan. Kebebasan. Anak diharapkan untuk melakukan sebuah kebebasan yang ada di sana. Nah, ini kebutuhan dasar. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu untuk bertahan hidup, yang mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang lain yaitu kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan perasaan aman dan biologis, bagian dari proses reproduksi. Nah, ini bertahan hidup itu butuh iki. Proses pasti bagian dari proses reproduksi. Ini gak bertahan hidup, cutel habis sudah masa depan kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contohnya, kebutuhan rasa diterima yang paling utama itu kita ada di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Di masyarakat kita juga membutuhkan rasa diterima. Dimana kalau kita sudah menjadi rasa diterima di masyarakat, rasa kasih sayang juga pasti akan tumbuh. Di situ kita akan merasa nyaman untuk semua hal dari satu bagian kelompok. Yang berikutnya tentang kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dan tentunya anak-anak didik kita juga membutuhkan kebutuhan untuk mencari kesenangan. Dunia mereka itu masih dunia bermain. Jadi walaupun mereka belajar di sekolah pasti ada waktu untuk bermain. Tapi karena itu sudah menjadi kebutuhannya, yaitu mencari kesenangan. Makanya untuk belajar kita tumbuhkan rasa kebahagiaan dan kesenangan. Tentunya untuk nilai-nilai itu kita juga akan mendapatkan uang itu bakal lebih mudah untuk hal-hal itu. Berikutnya yang keempat yaitu penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Kebutuhan ini kadang kita juga merasakan, aku kilo kok gak dihargai. Tentunya kalau kita di suatu kelompok kita merasa tidak dihargai, kita pasti tidak akan merasanya nyaman. Dengan ketidaknyamanan kita juga pasti
pasti di situ akan jenuh, pasti akan lari ke tempat yang lebih nyaman, di mana kita akan dihargai. Berikutnya yang kelima yaitu sebuah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, mana kemandirian tentunya tentang kemandirian kita untuk dapat berlangsungkan hidup, yaitu bekerja ataupun yang lain. Otonomi yaitu tentang semua hal yang tentunya kita harus dapat untuk mandiri, memiliki pilihan. Kita sudah memiliki pilihan, kita memastikan untuk anak-anak itu mempunyai suatu pilihan, di mana mereka untuk menjadi lebih baik atau tetap seperti itu, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini dengan pendekatan itu tadi, kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya posisi kontrol. Ini yang penting tadi. Kita ada di posisi kontrol mana? Coba ini nanti kita bisa merasakan. Kalau ada 5 posisi kontrol. Maaf, ini 4 mungkin harusnya 5. Ini ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, di mana ini akan kita dapatkan identitas gagal atau kontrol dari luar. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini identitas gagal juga kontrol dari luar. Teman, ini sebagai teman pendekatan kita. Ini sebagai 4 sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ini kita sebagai posisi kontrol di mana untuk Bapak Ibu guru? Penghukum? Penghukum? Tidak. Kita bukan lagi sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah? Tanpa kita sadari, kadang kita berbicara kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, itu juga dengan poin kedua ini. Berikutnya yang ketiga yaitu teman. Pendekatan kita kepada anak, pasti ini Bapak Ibu guru juga merasakan hal seperti ini. Kita bagaimana posisi kontrol kita sebagai teman, yaitu pendekatan kita atau ini pasti berhasil. Identitas yang kita dapatkan yaitu berhasil. Atau sebagai pemantau, gak apa-apa tapi kita hanya melihat. Yang kelima sebagai manajer. Ini apa-apa nanti kita bisa jelaskan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini nanti masuk ke dalam segitiga restitusi. Contoh kasus, siswa sering terlambat piket ketika jadwalnya piket di kelas. Posisi kontrol sebagai penghukum yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di dalam kelas. Contoh, anak ada yang datang terlambat, tidak mengikuti piket di dalam kelas. Kata-kata yang keluar dari kita, wes ikuti aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, dihukum ceritanya. Ini sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya posisi kontrol yang kedua, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah yaitu berapa kali Bu Guru, contoh anak datang terlambat tadi, pasti gini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dia posisi kontrolnya juga seperti itu. Kenapa kok Bu Guru kecewa? Iya kan? Kecewa sama kamu. Anak itu pasti merasa bersalah. Wah, aku guru-guru ini akhirnya Bapak Ibu guru tidak suka dengan saya. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya dengan kasus yang sama, tetap siswa sering terlambat piket ketika jadwal piket kelas. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, bocah teko terus diarani, ayolah yang sing tertib lho. Ibu, Bapak Ibu guru bangga seneng karo kowe, tapi seneng karo dirimu, suka sama kamu, bangga dengan kamu, tapi kamu kok masih bersalah. Ayo, kesalahan kamu apa? Nanti dapat kita lihat posisi kontrol kita dalam video nanti. Terus keempat, posisi kontrol sebagai pemantau, yang mana kamu sudah melanggar, ada anak yang terlambat tadi, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu ditanyakan kepada anak, biar anak juga menyadari. Terus yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer, yang mana posisi kontrol sebagai manajer ini biasanya untuk Bapak Ibu guru sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kadang kita seperti itu. Yang ketiga, salahmu apa? Atau kamu tahu nggak kesalahanmu? Berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Contoh bahasa kita, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Terus
memperbaikinya dengan anak. Nah, ini dengan hal-hal seperti itu kita laksanakan kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi triangle adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ini saya jelaskan, segitiga restitusi itu seperti ini. Segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ada 3 step, yaitu pertama validasi tindakan yang salah, dan yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga itu kita menstabilkan identitas. Dari situ contoh ya, untuk validasi tindakan yang salah itu kata-katanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kata-kata kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini contoh kata untuk validasi tindakan yang salah. Berikutnya, untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yaitu, dan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau untuk terakhir itu menstabilkan identitas. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Oke, untuk kita lebih memahami, mari kita melihat atau memperhatikan video yang tentang segitiga restitusi yang telah saya laksanakan. Nah, mari kita perhatikan dulu tentang segitiga restitusi ini, penerapannya dalam diri kita. Bentar. Ini saya sambungkan dulu. Sudah nyambung. Sudah nyambung ya. Oke, mari kita perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Maskuroni Wiwibowo, SPDSD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Di sini kita akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Ini tugas saya untuk tentang segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Dari sini kita juga akan mempelajari tentang bagaimana penerapannya restitusi segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Mari kita menyaksikan. Menurut dosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dalam disiplin positif. Segitiga restitusi. Ini langkah-langkahnya tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Ini dalam penerapannya ketika anak makan di dalam kelas kasus 1 yang sudah saya laksanakan. Pada saat yang ketiga, siswa mengerjakan tugas tematik. Murid yang bernama Kaila tertunduk dan seperti memegang sesuatu. Ini di kelas 6. Saya menghampirinya dan ternyata dia sedang makan di dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Mari kita lihat pada video berikut. Ini waktu pelaksanaan kemarin ya. Ini tugas kamu. Ini dari menstabilkan identitas dulu. Stabilkan anak. Kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena makan di saat jam pelajaran. Apakah kamu tahu makan di saat jam pelajaran itu benar atau salah? Ini masih menstabilkan Saya juga identitas. tahu makan itu suatu kebutuhan. Kalau lapar saya pun juga makan. Tapi kita juga harus tahu kapan kita bisa makan. Di sini saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita hanya mencari solusi bagaimana kamu tidak makan lagi di dalam kelas, ya? Tidak Pak. Memangnya kamu tidak sarapan? Tidak Pak. Mengapa kamu tidak sarapan? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Terlambat ke sekolah. Memangnya kamu bangun jam berapa? Jam 6.30 Pak. Kok tidak sarapan?
Setelah saya bangun tidur, saya nonton TV lalu mandi dan hampir pukul 7 saya buru-buru berangkat ke sekolah. Kamu benar, kamu buru-buru supaya tidak terlambat. Tetapi kamu tetap harus sarapan dulu. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih Pak, menghargai orang lain dan diri sendiri. Oke, kalau kamu makan di kelas, apakah kamu menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak Pak, maafkan saya. Nah, baik, jika kamu masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan supaya tidak makan di dalam kelas lagi? Saya akan bangun lebih awal dan makan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, baik, kira-kira kapan kamu akan melaksanakan yang kamu sebutkan tadi? Setelah besok Pak. Oke, bagus, kamu sudah menjadi lebih baik. Saya doakan kamu menjadi anak yang dapat mematuhi peraturan sekolah. Ini menanyakan keyakinan kelas tadi. Penerapan segitiga. Nah, ini di kasus kedua, yaitu murid yang terlambat datang tetap di kelas 6. Datang ke sekolah. Pada hari Sabtu saat jam pertama di kelas 6, murid yang bernama Adel terlambat datang ke sekolah dan dia masuk ke dalam kelas saat pelajaran sudah dimulai. Mari kita lihat pada video berikut. Ini menstabilkan kualitas anak yang terlambat tadi. Ini sudah pukul berapa? Pak. Silakan duduk. Kamu tahu mengapa kamu saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena terlambat masuk kelas. Ini menstabilkan kualitas dengan pertanyaan tadi. Lalu kamu tahu di sekolah kita masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Jam 7. Nah, kira-kira kalau kamu dari rumah jam 7:15 dan di sekolah masuk jam 7, apakah kamu sudah datang ke papa? Tidak Pak, saya terlambat. Nah, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Saya pun demikian. Saya juga pernah terlambat masuk sekolah, pernah terlambat masuk kelas. Nah, di sini saya tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi kita bersama-sama mencari solusi supaya kamu tidak terlambat lagi ya. Kira-kira kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang Ini terlambat. step ketiga, yaitu validasi tindakan yang Mengapa salah. kamu bangun siangan? Saya tiduran Pak, beberapa HP dan game Pak. Nah itu, jadi kamu terlambat gara-gara bangun kamu kesiangan karena malamnya main game di HP hingga lupa waktu, iya kan? Iya Pak. Nah, kira-kira datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita atau belum? Tidak Pak, saya melanggar keyakinan Ini kelas. meyakinkan Kamu masih ingat kan keyakinan keyakinan kelas. kelas kita? Masih Pak, datang tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, tidak makan di kelas. Nah, baik. Jika kamu masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Tidur lebih awal dan mengurangi main HP, serta memasang alarm, serta minta bangun ibu untuk menbangunkan. Kapan kamu akan melaksanakannya? Mulai malam ini. Oke, bagus. Kamu sudah menjadi lebih baik sekarang. Saya doakan kamu menjadi anak yang dapat mematuhi setiap peraturan di sekolah ini. Terima kasih ya. Nah, dari sini kita juga mengetahui step-stepnya. Ini tanggapan atau pendapat dari siswa setelah melakukan restitusi tadi. Melakukan restitusi. Berikutnya, Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi dengan Pak Roni adalah sangat senang karena saya mendapatkan solusi untuk permasalahan saya yang datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Pak Roni telah memberikan. nah ini testimoni dari anak setelah melaksanakan restitusi itu tadi. Jadi Bapak Ibu Guru, kita sudah mengetahui seperti apa restitusi itu. Assalamualaikum. Untuk restitusinya kita sudah melaksanakan restitusi. Nah, ini tentang bagaimana kita menstabilkan identitas tadi. Nah, ini tahap
kita sudah dengan semua juga sudah memahami dari video saya tadi nggih. Dari kalau kurang jelas mungkin bisa dilihat saya upload atau unggah di video atau di YouTube yang nanti saya bagikan. Nah, pertama menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh kata-katanya nggih. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ada lagi, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Lalu berikutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, seperti yang sudah saya terapkan dalam video tadi. Berikutnya, untuk validasi kebutuhan atau dengan salah, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar mereka yang ingin dipenuhinya karena melakukan suatu kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. Dengan kata-kata berikut. Contoh, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Bisa seperti itu. Atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, seperti yang sudah saya lakukan dalam video tadi. Berikutnya, apa yang penting buat kamu? Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa menggunakan kekerasan? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukannya lebih baik lagi besok? Ini contoh-contoh kata-katanya. Selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya langsungkan, yaitu tujuannya anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kata-katanya yaitu apa nilai keyakinan kelas yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, seperti yang saya laksanakan pada video yang Bapak Ibu lihat tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh kata-katanya. Nah, disiplin positif yaitu teori kontrol, ini sudah kita berada di ujung materi. Disiplin positif yang mana nanti kita diharapkan bisa menerapkannya. Baik itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang mana ya kita bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Kalau orang lain itu kadang mematuhi, kadang tidak. Berikutnya teori motivasinya, ya, untuk menghindari hukuman itu satu. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, itu motivasi yang umum. Berikutnya ini dari kesimpulan materi-materi yang sudah kita dapatkan, yang sudah saya sampaikan ini ya, kita ulas lagi sebentar. Mulai dari 3 teori motivasi. Satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan. Yang tiga, untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal juga termasuk dalam juga keyakinan kelas, yang mana nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat suatu keyakinan kelas. 5 posisi kontrol, yaitu tadi sudah saya jelaskan, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan juga manajer. Dan semua itu tidak harus dengan hukuman. Berikutnya, segitiga restitusi. Menstabilkan identitas yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, juga menanyakan keyakinan. Bapak Ibu tadi sudah melihat atau di video-video saya tadi untuk melaksanakan segitiga restitusi. Jadi tidak harus semua itu tentang hukuman. Dan kebutuhan dasar manusia tadi juga pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini yang juga kita harus pahami agar kita dapat mengontrol anak kita. Oke. Nah, ini untuk kata-kata hari ini kita dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru atau jenengan mempunyai kepribadian. Jadi dimulai dari diri kita, profesionalitas sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini.
Ya, saya harapkan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang posisi manajer. Ingat, kita berada di posisi kontrol manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dan pastinya salam merdeka belajar. Ini di pojok ini setelah yang saya sampaikan step by step tadi, tujuannya yaitu untuk mencapai budaya positif di sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau testimoni, monggo. Ini tentang materi-materi saya tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin ada yang bertanya atau testimoni apa yang didapatkan setelah menerima penjelasan ini tadi. Monggo, mungkin ada yang bertanya atau testimoni saja tidak apa-apa. Ada bertanya kurang jelas atau dengan testimoni tadi. Terima kasih. Dari materi yang sudah diterima tadi tentang budaya positif di sekolah yang masih banyak terjadi di kita, yaitu tentang penghukuman maksudnya. Jadi itu bagian besarnya, tapi tetap pada penghukuman. Nah, dari penjelasan tadi sehingga harapan nanti kita sudah berbudaya positif sehingga tidak ada lagi penghukuman pada anak-anak. Nah, yang kedua tentang bagaimana menyelesaikan masalah di kelas. Pertama, keyakinan kelas untuk saat ini mungkin sebagian besar belum kita laksanakan karena baru tahu ini materinya. Nah, ini nanti mungkin ke depan kita akan membuat kesepakatan keyakinan kelas sehingga besok pembelajarannya akan lebih baik dengan adanya materi yang sudah saya terima hari ini. Terima kasih dari saya. Terima kasih untuk Pak An. Tepuk tangan untuk Pak An. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk sambutannya semoga untuk Pak An saya sampaikan terima kasih atas testimoninya, dan saya harapkan Bapak Ibu guru semua dapat melaksanakan budaya positif di sekolah kita sehingga kita semua dan anak didik kita dapat menjadi insan yang lebih baik lagi. Oke, itu saya serahkan waktunya kepada pembawa acara. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Warji. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil amal wa rahmatan fil ibadati. Allahumma habib alaina fi sikatil mu'minati wa barakatin fil rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna hudatan wa talabtana min al-ilmi wa khair. Allahumma ij'alna hudatan wa talabtana min al-ilmi wa khair. Wa la taj'alna min ash-sharri wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wa alihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dan tibalah kita di acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah ini diakhiri, saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata salah dan ucapan. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikian video aksi nyata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.